Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ainul Fuadah, dari kelas IF 19B, Program Studi Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, setelah kemarin kita telah belajar mengenai penggunaan select di MySQL. Pada pembahasan tersebut, kita membahas mengenai pengelompokan data yang duplikasi ke dalam satu kelompok data yang unik. Oleh sebab itu, untuk menambah wawasan dan penguasaan perintah-perintah dasar pada SQL, sekarang kita akan melanjutkan dengan mempelajari bagaimana penggunaan kondisi where di MySQL. Pernyataan atau klausa where sering kita temui pada query-query yang kita lakukan, baik untuk mengupdate atau menghapus data. Perintah tersebut wajib menggunakan klausa where, di mana query akan dijalankan jika memenuhi kondisi tertentu yang telah ditetapkan. Oke, sekarang kita akan mulai praktiknya ya. Yang pertama, kita buka examnya dan jalankan MySQL dan Apache. Kemudian kita langsung ke command prompt. Di sini kita langsung membuka data saja. Nah, kita langsung buka MySQL-nya. Tampilkan database-nya. Nah, sudah ada beberapa database yang sudah saya buat. Sekarang kita memakai database TKG Darul Mutakin seperti pada video sebelumnya. Show tabel. Nah, pada database TKG Darul Mutakin terdapat tabel data siswa. Untuk menjalankan perintah where, kita menggunakan tabel data siswa. Yang pertama, kita tampilkan dulu tabelnya dengan cara mengetik select bintang from data siswa. Nah, select akan menampilkan record dari kolom yang ingin kita tampilkan. Jika kita ingin menampilkan semua kolom, bisa menggunakan tanda bintang, kemudian from untuk mengidentifikasi sumber data dari suatu tabel. Kemudian kita akan memulai pada contoh kasus ya, penggunaan where ya, perintah where. Pernyataan where akan memfilter hasil baris data, hanya record atau data yang memenuhi saja yang akan ditampilkan atau yang akan dieksekusi. Oke, kita mulai pada contoh pertama. Contoh pertama, kita akan menghilangkan salah satu dari baris yang ada di kolom ID. Contohnya kita akan menghilangkan baris nomor 7. Kita ketik kembali select from data siswa. Kemudian where ID min 6. Nah, sudah muncul tabelnya tanpa baris atau ID 6. Oke, contoh selanjutnya kita akan ingin menampilkan menampilkan baris dari kolom ID 7 contohnya, atau 6 ya, yang tadi saja. Kita tampilkan lagi baris ID nomor 6 dengan cara mengetik
seperti tadi, ID sama dengan 6. Nah, ini sudah ditampilkan baris 6 saja ya. Jadi hanya menampilkan satu baris saja. Oke, contoh selanjutnya kita akan mencoba menampilkan data dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 contohnya. Kita ketik kembali. Kurang dari sama dengan 10. Sama dengan, nah, sudah ditampilkan tabel dengan ID 1 sampai dengan 10. Tuh, oke. Contoh selanjutnya. Kasus selanjutnya kita menggunakan ID in ya. In itu untuk menampilkan data apa saja yang ingin kita tampilkan. Contoh. ID in. Nah, kita ingin menampilkan apa saja. Di sini saya akan menampilkan dari ID 1 sampai 3. 1, 2, 3 yang akan saya tampilkan. Nah, ini. Jadi yang hanya muncul itu hanya ID 1, 2, dan 3. Kemudian sekarang contoh kasus selanjutnya akan menggunakan not in. Not in itu kebalikan dari in. Kalau in itu menampilkan yang dipanggil, yang kita panggil. Kalau not in itu tidak menampilkan yang kita panggil gitu. Kita tulis kembali, ketik kembali ID not in. Contohnya sama 1, 2, 3. Oh, maaf terjadi error. Kita ulangi. ID not in. 1, 2, 3. Nah, sini tidak ada ID 1, 2, dan 3 karena perintahnya di sini not in 1, 2, dan 3. Oke, contoh kasus selanjutnya yaitu kita menggunakan between. Between itu seperti pembatas ya. Misal, kita akan menampilkan dari nomor 7 hingga nomor 10 contohnya. Kita menggunakan between. Kita ketik kembali. Between 7 and 10. Nah, menampilkan 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya contoh kasus kita memakai like. Kalau like itu menampilkan data yang kita panggil. Tuh, contohnya seperti ini. Kita beralih ya, tidak dengan ID. Where, contohnya kelas. Kelas, like. Misal kita akan mencari kelas B. Kelas B itu ada apa aja ya, ada B apa aja gitu, dan datanya siapa aja gitu. Kita gunakan string, kemudian B, dan persen. Nah, ini ya. Ternyata di kelas B itu ada B2 dan B1, dan ini itu datanya, ada nama siswanya. Seperti ini. Kemudian contoh kasus selanjutnya yaitu kita beri contoh yang lain ya tentang like.
tulis kembali. Contohnya nomor induk saja. Nomor induk, like. Contohnya angkatan, kita akan menampilkan angkatan 19. Stringnya nah, pada angkatan 19 itu terdapat 4 baris ya, ada 4 siswa. Nah, gitu. Kelasnya kelas B2, alamatnya dari Marga Mulia, dan seterusnya ya. Selanjutnya, kita menggunakan order by. Kasus yang selanjutnya kita menggunakan order by. Kita tulis kembali. Kita sekarang bermain di ID lagi. ID, kita menggunakan ID lagi. Contoh, kita akan menampilkan order by itu pengurutan ya, pengurutan abjad dari yang pengurutan. Misalkan di sini kita akan menggunakan nama siswa ya, jadi pengurutan nama siswa dari abjad yang paling depan. ID-nya dari 12 saja ya, 12. Semuanya saja ya, 12 kurang dari 12 kurang dari sama dengan 12. Kita akan menampilkan semuanya 12 order by nama siswa. Oke. Nah, di sini nama siswa sudah berurutan sesuai abjadnya. Kemudian untuk membalikan atau merubah dari abjad yang paling belakang, yaitu dari di sini ada Zayan ya, kita rubah, kita balikan. Jadi abjad yang paling belakang itu kita simpan paling atas. Ketik yang seperti tadi, contohnya sama. Where ID kurang dari sama dengan 12, order by nama siswa. Kita tambah di sini, kita tambah ketikan dash. Nah, ini sudah dibalikan ya. Sudah berurutan sesuai dengan abjad yang paling belakang, yaitu dari Z, W, R, N, H, F, E, D. Oke. Contoh kasus selanjutnya, kita akan mengetahui atau menampilkan data sesuai dengan ID-nya sesuai dengan nomor ganjil. ID menggunakan persen, kemudian 2-1. Nah, ini muncul pada tabel dengan ID yang menggunakan nomor atau angka genap. Sekarang yang ganjilnya, ID masih seperti tadi, ininya menggunakan 0, bedanya. Nah, ini di sini menampilkan ID dengan angka ganjil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.